Dialog bermakna, Podcast Goreng sajikan 45 informasi, Nasional. fakta, transparansi publik juga edukasi. Podcast Membangun Goreng bangsa 45 dengan fakta Nasional. yang nyata. Assalamualaikum, mari kita ikuti bersama wawancara kami dengan Bapak Bayu Ruswantoro, SSTP, Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kadis. Pagi, Mbak. Keterkaitan Koperasi Merah Putih akan kita bahas di podcast ini. Sebelumnya, monggo aturan untuk memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di DPMD. Nah, sekarang jalan ya, Doreng ya. Iya. Jadi perkenalkan saya Bayu Ruswantoro, sarjana sains terapan pemerintahan. Saat ini diberi tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Jadi sampai dengan hari ini, insya Allah saya sudah 1 tahun dan juga ikut mengawal Koperasi Desa Merah Putih. Walaupun kalau melihat tusi itu kita hanya di awal khusus terkait dengan pembentukan Karnas Merah Putih dan mengawal terkait dengan pelanggaran. Sejauh mana penerapan daripada pasal 7 tahun 2026 ayat 15 yang intinya lebih dari separuh dana desa kini secara khusus dikunci untuk membangun dan memperkuat koperasi Desa Merah Putih. Terkait dengan PMK 7 tahun 2026 ini kalau tidak salah terkait dengan pengelolaan dana desa. Saya juga tidak hafal untuk pasal terkait dengan prioritas. Memang ada 2 hal terkait dengan dana desa, yakni kalau kita mengistilahkan pagu reguler yang sudah turun pagunya masing-masing desa sekitar 300 sampai 400. Kemudian yang kedua adalah pagu koperasi desa kelurahan mati. Ini yang belum turun sampai dengan 5 hari pagunya. Berapa pagunya? Makanya kalau melihat dari nominal dibandingkan tahun kemarin, pagu reguler dengan pagu keseluruhan tahun kemarin memang untuk KDKMP lebih dari 50%. Ini yang kita belum bicara lebih jauh terkait dengan pagu KDKMP-nya. Nanti bisa dihitung lah, kalau misalkan dulu 1M kemudian sekarang mendapatkan hanya 300, berarti kan kita bisa membayangkan pagu KDKMP-nya 70%. Yang kemudian kita tidak bisa prediksi, ada yang mungkin bisa sampai 70, ada yang bisa hanya 60 atau bahkan yang jelas lebih dari 60. Kalau saya melihat komposisi yang sudah turun pagu regulernya ini terkait dengan pembagiannya. Prediksi atau target pemerintah sendiri dalam penerapan PMK nomor 7 tahun 2026 bagaimana? Target pemerintah kabupaten karena yang keluar adalah pagu reguler, maka fokus kita adalah percepatan ke dana desa pagu regulernya. Peruntukannya kan masih tetap, jadi untuk kesehatan di stunting, kemudian untuk masyarakat miskin, kemudian untuk digitalisasi desa dan prioritas yang lain. Cuma bedanya dengan tahun ini adalah tahun ini tidak ada presentasi yang meningkat. Kalau dulu kan ketahanan pangan harus 20%. Kemudian untuk masyarakat miskin BLT 300.000 per orang per bulan. Sekarang tidak ada presentasi itu. Jadi sudah diberikan kebebasan kepada desa untuk menyusun sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, kemudian prioritas lokal desanya. Yang kemudian harus kita kawal jangan sampai prioritas yang ada di
PMK 7 2026 ini tidak dipatuhi walaupun persentasenya sudah ada. Karena walaupun persentasenya tidak ada, tidak boleh nol. Tetap harus ada, tapi persentasenya masuk akal. Contoh BLT kan sudah tidak ada persentase, tidak ada nominal. Tapi kan juga tidak kemudian 50.000. Bisa saja tetap 300, tapi juga bisa saja turun. Tapi karena ini masyarakat miskin ekstrim yang mendapatkan BLT, harapannya bisa untuk support minimal untuk kebutuhan makan daerah. Itu acara kita. Dan mulai hari ini kita lakukan monitoring secara bertahap sampai dengan Senin depan ke seluruh kecamatan, ke desa di kecamatan masing-masing. Dan mungkin peta kita terkait dengan nanti walaupun sebagian terkait dengan realisasi 2025, tapi juga terkait dengan kepatuhan desa mengalokasikan kegiatannya dan anggarannya sesuai dengan PMK 7 2026. Berarti desa diberi kebebasan? Diberikan kebebasan untuk nominal karena tidak ada persentase, tapi kegiatannya jelas. Fokus penanganan stunting, BLT, digitalisasi desa, ketahanan pangan itu ada. Jadi tidak boleh kemudian prioritas fisik, walaupun di padat karya ini ada, tapi prioritas yang lain harus masuk. Walaupun nanti mungkin komposisinya tidak sebesar yang kemarin. Di desa rata-rata sudah terbentuk BUMDes. Ya. Kompetisi yang bagaimana yang diharapkan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penguatan ekonomi di desa? Padahal dana desa itu sendiri dari pusat sudah dipotong. Melihat tahun kemarin ada alokasi untuk ketahanan pangan melalui BUMDes 20%, besar ya, di atas 100 juta, bahkan ada yang 200 sama 300. Maka kalau kita menghubungkan dengan kondisi anggaran tahun ini, tetap ada sebenarnya untuk ketahanan pangan, tapi prosentasenya sudah tidak ada. Maka kita harus mengoptimalkan anggaran yang ada, atau anggaran tahun kemarin harusnya sudah berhasil. Kalau tidak berhasil, kita sudah tidak punya kesempatan yang dengan anggaran besar di tahun ini. Maka fokus kita di tahun ini terkait dengan BUMDes adalah penguatan BUMDesnya dulu. Jadi ada beberapa BUMDes yang masih belum berjalan, tapi sebagian besar sudah. Kalau tidak salah sekitar 180-an itu sudah berjalan. Ada beberapa sudah kita ajukan, belum turun berjalan. Ini kan dari level formal dulu. Lalu setelah itu penguatan SDM. Jadi kita ada bidang pemberdayaan ekonomi, usaha ekonomi masyarakat, bidang keuangan itu yang menangani BUMDes. Ini yang kemudian mengawal teman-teman turun untuk melakukan pendampingan, dan mungkin tidak semua, tapi di beberapa kasus teman-teman desa yang ingin pendampingan BUMDes khusus terkait dengan keuangan atau terkait dengan yang lain, itu bisa kemudian mengajukan permohonan untuk bisa kita menangani. Yang dulu pernah itu Mbak saya. Ini tahun ini sudah ada beberapa yang minta terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi tidak harus kita sebenarnya, kita juga bisa menghadirkan teman-teman yang di forum BUMDes atau teman-teman yang lain yang nanti terkait dengan teknis yang diinginkan oleh teman-teman BUMDes. Hubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih, harapan kami ya, ini saya juga bicara harapan juga sesuai dengan konsep bahwa dua lembaga ini adalah lembaga ekonomi. Harapannya saling support, saling dukung, karena yang berdiri dulu adalah BUMDes, maka kita lihat BUMDes ini sudah sukses di sisi mana. Jika sukses di sisi simpan pinjam, ya mungkin tidak kemudian menjadi saingan simpan pinjam juga di koperasi.
Walaupun memang koperasi itu sudah dibentuk di awal, itu sudah apa istilahnya, usahanya sudah ditetapkan dan disiapkan. Contoh pergudangan, kemudian apotek, kemudian klinik, toko, simpan pinjam, sudah simpan pinjam, termasuk untuk kantornya. Nah kalau memang BUMDes sudah simpan pinjam, ya mungkin tidak terlalu. Kalau memang harus ada simpan pinjam, bagi-bagi sasaran. Mana yang untuk BUMDes, mana yang untuk koperasi. Kalau memang nanti sudah semua warga ikut BUMDes pinjam ya sudah, sementara hanya tidak dihidupkan dulu untuk simpan pinjam. Tinggal pergudangan, toko, apotek itu yang kemudian dihidupkan. Karena di akte pendirian koperasi itu sudah ada usaha yang bisa dilakukan koperasi, sudah ada. Tinggal nanti koperasi mau menghidupkan toko, mau menghidupkan gudang, maka izinnya itu yang akan diurus. Izinnya belum aktif, masih dalam bentuk di akte pendirian itu ada badan hukumnya bahwa koperasi ini sudah punya rumah untuk bisa berusaha 6 ini yang saya sampaikan tadi. Seberapa besar persentase tingkat pertumbuhan ekonomi desa dengan regulasi DD dan ADD sebelum PMK nomor 7 ini dapat prediksi setelah diberlakukan regulasi tersebut khususnya di wilayah Kabupaten Lumajang? Untuk seberapa besar nilai kenaikan atau nilai penurunan saya tidak bisa menyampaikan ya, karena kita tidak melakukan pendataan itu. Yang jelas dengan turunnya sebegitu besar untuk 40 DP reguler, yang jelas kan nominalnya turun. Intervensi desa untuk melakukan dengan pembiayaan yang tidak terlalu besar akan berakibat sebenarnya. Mungkin kalau ingin sebenarnya desa itu membantu support masyarakat miskin, bisa tahun kemarin 50 sampai 100 orang, mungkin sekarang berkurang. Atau kalau jumlah tetap nominalnya berkurang. Padat karya tunai yang mungkin bisa membuat masyarakat ikut berpartisipasi membangun jalan mungkin juga berkurang, volumenya berkurang, masyarakat yang ikut bekerja juga berkurang, itu juga pengaruh. Untuk nilainya turun berapa, apakah naik, apakah turun, itu yang saya tidak bisa menyampaikan karena kita tidak melakukan penilaian itu. Jadi kalau dibilang apa yang saya sampaikan tadi, indeks itu ya kita tidak bisa melakukan penilaian. Walaupun nanti di akhir tahun semua pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa termasuk sarpras ataupun data-data desa itu nanti masuk menjadi support dalam menilai indeks desa. Ini kan belum kita ketahui apakah jadi turun apakah tidak, karena komponennya tidak hanya di DD, banyak komponen lain seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, yang itu tidak sepenuhnya harus intervensi desa, tapi juga diintervensi oleh body yang lain. Kalau mengukur khusus apakah turun apa naik dengan turun yang jelas secara logika itu, karena apa yang dilakukan desa juga tidak seluas dan sebanyak tahun kemarin. Tidak cuma dengan adanya penurunan ini kita kan juga harus melihat sisi lain yang dulu tidak tersentuh. Contoh pendapatan asli desa dari PKD maupun dari sumber yang lain, itu kan kita terlalu menteng. BUMDes yang mungkin dulu punya usaha ngoyo gitu, kita tidak pernah sentuh, desa tidak pernah perhatian ke sana.
kita kan harus dipaksa ke sana untuk meningkatkan PAD opo, karena dana transfer sekarang, DD sekarang sudah kurang. Kita kan dipaksa ke sana. Kemudian kita harus juga berpikir dana yang ada ini gimana menaikkan PAD desa-desanya, gimana kemudian kita bisa memilih prioritas yang mana yang harus kita prioritaskan. Itu sekarang yang harus mulai ditata, karena kita tidak bisa paksa. Uang bukan uang kita. Yang kita bisa paksa adalah uang yang kita hasilkan kita sendiri dari pendapatan hasil desa. Jadi sudah mulai cari, mungkin dengan kondisi seperti ini harapannya desa mulai berpikir bagaimana caranya desa bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan masyarakat ataupun dari peningkatan aset, pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa. Mungkin pikiran kita ke sana sekarang. Tidak tergantung lah, benar-benar kalau kita bicara indeks desa yang dulu kriterianya itu desa mandiri, maju berkembang mandiri, kemudian maju berkembang mandiri, itu jadi mandiri benar. Tidak kemudian nilainya desa mandiri tapi kita ternyata tidak mandiri secara finansial. Berarti swadaya desa sendiri dilakukan oleh swadaya desa. Nah, kita di pasar ke sana sama seperti Pemda sekarang efisiensi dana transfer pusat turun berkurang, kita kan harus paksa menghasilkan sendiri pendapatan itu dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan aset yang kita miliki. Kalau kita punya aset BUMDes, maka BUMDes itu kan ada bagi hasilnya ke desa. Kalau nanti ada KDKMP, itu kan ada ketentuan minimal 20% labanya ke desa. Ya kita maksimalkan ke sana. Kita punya TKD, ada beberapa, mungkin desa itu kan TKD-nya dimanfaatkan untuk wisata, dimanfaatkan untuk mungkin disewakan, mungkin lebih menguntungkan, atau ada kemungkinan dikerjasamakan, yang mungkin ditanam tidak subur, tidak bisa ditanami apapun, kan bisa dikerjasamakan, bisa kerjasama dengan SPG ya, kalau sekarang bisa juga sekarang digunakan untuk tempat gerai KDMP. Ini bisa yang lain. Pembangunan gerai KDMP itu dibiayai langsung oleh pemerintah sekitar 1 M. Nah, untuk sembako dan lain sebagainya memenuhi kebutuhan gerai tadi, apakah diambil dari DD desa ataukah memang ada kucuran dana lainnya? Oh tidak, saya cerita awal ya. Dari awal bahwa untuk kepentingan koperasi desa Merah Putih ini ada anggaran 3 miliar. 3 miliar yang uang 3 miliar ini nanti akan dicicil oleh dana desa selama 6 tahun. Yang kemudian kenapa berkurang DD-nya? Karena sudah diplot 3M itu diambil dari DD. Tapi kan belum diambil semua. Tiap tahun dikurangi, ada istilahnya pakai DD KDKMP. Nah ini nanti kita tidak hanya bicara 3M ini bukan hanya untuk bangun. Ini informasi yang simpang siur ya. Untuk gerainya itu berapa miliar saya tidak tahu pastinya. Karena angka yang saya dengar berubah-ubah. Mungkin yang tahu yang pelaksana Agrinas atau mungkin yang kerjasama dengan Agrinas. Di ketentuan 3 miliar ini yang didanai dari Bank Himbara, jadi yang 3 miliar sudah diplot untuk koperasi desa Merah Putih 3 miliar. Yang 2,5 miliar ini untuk bangunan gedung gerai koperasinya yang sekarang dibangun di beberapa mungkin tidak 100% pembangunannya senilai sekian, dan sarana prasarana operasional. Contoh mungkin tidak bisa dilihat truk di Kodim, saya lihat tadi ada. Jadi termasuk transportnya, informasinya ada roda 4,
roda 2 pickup ya, kalau di berita itu udah ada pickup sepeda motor, tapi belum saya dengar informasinya. Awal itu ada kendaraan operasional, kendaraan angkut, kemudian nanti ada rak untuk tuku, kemudian ada sistem istilahnya apa ya, komputer, ada peralatan komputer, meja untuk kantor, komputer yang nanti untuk bertransaksi informasi yang disampaikan di Zoom itu senilai, jadi itu gerai, sarpras dan peralatan termasuk angkutan itu senilai 2,5 miliar. Yang 500 itu adalah untuk operasional gerainya. Jadi bahasanya itu untuk kulaan, untuk mengisi gudang ataupun untuk mengisi toko. Karena informasi terakhir yang kita terima, uang 500 juta itu sudah modal awal untuk kulaan, maupun untuk operasional. Yang nanti desa tidak terima tunai, desa akan ngeklaimkan, desa mungkin ngeklaimkan ya, atau pesan kemudian dibayar pakai komisi. Cuma teknisnya kita belum tahu. Teknisnya ini kita yang belum tahu. Mungkin bisa ditanyakan teman-teman Denko. Tapi sampai dengan Zoom kemarin teknis itu belum ada. Masih berbeda-beda informasi. Kalau awal dulu gudang ini dimanfaatkan untuk menyimpan produksi pertanian desa yang mungkin harganya turun di gudang. Kalau sudah harga sesuai dikeluarkan, tapi informasi terakhir kemarin juga ada menyampaikan seperti retail, operasi tinggal pesen kebutuhannya di dropping di jalan. Yang kemudian saya tidak bisa pastikan, ini kan hanya informasi yang saya terima di Zoom di awal maupun beberapa Zoom yang saya ikuti. Dan yang perlu dipahamkan, masyarakat sering menganggap Koperasi Merah Putih ini toko gitu. Akhirnya sempat viral ini sekaligus saya biar masyarakat paham ya. Jadi ada 7 lah, istilahnya 7 gerai untuk kantor. Saya kalau untuk kantor, kalau izin saya baca, untuk sembako, simpan pinjam, obat murah atau apotik, klinik desa, gudang, sarana logistik. Jadi bukan hanya toko. Kalau kita bicara misalkan ada beberapa kok jauh gitu, dodolan apa? Nah kan ini kita tidak bicaranya jualan. Gudang kan tidak harus kemudian dekat dengan warga. Angkutan kan juga tidak. Kemudian angkutan logistik maksudnya. Ya mungkin klinik asalkan tidak terlalu jauh kan aksesnya juga mungkin lebih dekat. Mungkin kalau di situ ada klinik, lebih dekat mana klinik yang dibuka tadi KMP dengan klinik yang fasilitas kesehatan yang ada di pemerintah, baik itu Polres maupun Pustu. Inti dari topik bahasan proyeksi ke depan, kira-kira bagaimana kondisi Sabel dan sesudah dipotong 50% ke atas ya, dana desa, input dan outputnya. Yang jelas kalau kita melihat turun sampai lebih dari 50% untuk prioritas KDMP, itu kan yang jelas inputnya saja sudah kurang. Yang jelas outputnya mengikuti lah, wajar kalau kemudian outputnya mengikuti. Tapi kan melihat kondisi sekarang, bisa saja desa yang benar-benar kuat dari sisi pendapatan asli desanya mungkin juga tidak turun gitu. Hanya mungkin berkurang saja, dan beberapa pembangunan dilaksanakan tahun-tahun yang lalu sudah dilakukan. Kalau dilakukan benar, harapannya kan sudah mulai berkurang di tahun-tahun depan. Kecuali kemudian banyak hal yang belum selesai di tingkat desa, sehingga di tiap tahun membutuhkan anggaran yang cenderung sama atau lebih. Yang kemudian kita tidak bisa menilai secara keseluruhan. Yang jelas inputnya turun,
waktunya jelas turun dari segi realisasinya. Belum lagi desa kemudian selamanya tidak maksimal. Ini yang kemudian juga akan berpengaruh juga. Harapannya sudah turun nilainya, harapan saya realisasinya 100%. Jangan sampai nanti serapannya ada desa yang kemudian tidak serapan 100%. Berarti kita nggak bisa. Harapan capaian ke depan terhadap KMP dan BUMDes nomor 7 2026. Harapan dari pribadi jenengan? Program prioritas nasional, program Bapak Presiden, janganlah kita kemudian pelaksanaan di tingkat bawah pada masyarakat berstatement dulu sebelum kemudian melakukan klarifikasi, sebelum kemudian mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, biar nanti tidak jadi salah. Kemudian karena kami di DPMD mengurusi terkait dengan lembaga ekonomi desa, dan salah satunya ada pasar desa, ada BUMDes, apalagi nanti ada koperasi desa merah putih, perlu harus sinergi koperasi desa merah putih dengan badan usaha milik desa yang sudah berdiri dan sudah berjalan. Apa yang dikhawatirkan beberapa masyarakat, berarti lama waktu peluru ada dua lembaga ekonomi itu tidak kemudian jadi benturan. Walaupun regulasinya sendiri-sendiri, koperasi ada undang-undangnya sendiri, BUMDes juga ada regulasi sendiri. Tapi yang unik di koperasi merah putih ini, kepala desa sebagai pengawas. Maka harusnya kepala desa bisa menjembatani potensi permasalahan yang ada, mensinergikan dua lembaga ini sehingga tidak saling berturan, tidak saling bersaing secara tidak sehat, saling support. Kalau memang nanti BUMDes sudah punya toko, kenapa tidak koperasi merah putih sebagai suppliernya yang kemudian ngumpul barang, jadi tidak ikut menjual eceran. Tentunya ya seperti itu. Harapan kami kepada masyarakat dan kepada pengelola begitu. Karena program maka kita laksanakan dengan baik, hindari kemudian berstatement negatif terhadap program ini. Walaupun nanti kita temukan beberapa hal yang kurang pas, itu silakan dikomunikasikan dengan baik. Itu saja dari kami.